Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kali ini akan belajar tentang perawatan sistem ring, yang mana nanti akan saya jelaskan, dan simak terus videonya. Oke, pertama kita harus memakai APD yang lengkap di bengkel Smegnis. Ini pertama kita memakai helm, kedua memakai masker, yang ketiga adalah memakai sarung tangan, dan yang terakhir kita harus memakai sepatu safety. Oke, kita lanjut langkah yang kedua. Yang kedua, kita menyiapkan peralatan. Yang pertama adalah jangka sorong spesifikasi 0 sampai 15 cm. Ini jangka sorong inside dan outside. Dalaman juga bisa. Kemudian kita siapkan jangka sorong inside ukuran 0 sampai 50 cm. Kemudian ada impact untuk memudahkan pekerjaan. Yang keempat ada mikrometer. Kemudian yang kelima ada dial indikator atau dial gig. Oke, terus ada satu box troli. Di situ ada banyak sekali perlengkapan peralatannya. Selanjutnya kita akan menaikkan kendaraan menggunakan karlip. Diawali dari kita blok roda dulu menggunakan ganjal roda. Kemudian kita akan naikkan menggunakan karlip. Kita perhatikan dulu arah tuasnya, ya, itu arah yang ke karlip. Nah, itu tuasnya. Yang kedua arahnya yang picek. Nah, seperti ini arah yang picek. Oke, selanjutnya kita arahkan ke karlip terlebih dahulu. Kita tekan tombol on. Itu indikatornya udah nyala. Kemudian ada tombol up untuk menaikkan. Kita tombol, ya, itu karlipnya naik. Kemudian jika sudah pertengahan naik, kunci kita turunkan. Kita naikkan lagi sampai terdengar kunci. Nah, kemudian kita turunkan dikit untuk lockingnya. Selanjutnya kita akan posisikan pijak sesuai dengan yang kita inginkan, yakni di tumpuan kendaraannya yang benar, ya. Tidak boleh penempatannya sampai salah. Kita sesuaikan dulu pijaknya ini, mengganjalnya itu harus pas, ya, seimbang antara kanan dan kiri agar posisinya seimbang. Oke, selanjutnya kita buka penguncinya. Nih, ya, pengunci pijaknya biar nanti ketika diangkat itu ada locking jalan. Oke, kita arahkan tuasnya ke posisi pijak dan kita naikkan tombol up-nya. Nah, ini naik, ya. Nah, naik. Pastikan
lockingnya sudah bersuara klek, kemudian kita turunkan agar terkunci. Nah, ini sudah terkunci. Selanjutnya kita akan melepas roda. Ini kita pasang dulu selangnya di aliran kompresor. Kita pasang impact, kemudian kita ambil shock ukuran 21 ya, ukuran 21. Kemudian kita perhatikan dulu untuk arah buka itu L, kekuatannya kita maksimalkan karena ini membuka. Dan untuk pelepasan roda ini bautnya untuk melepasnya harus posisi silang ya, urutannya menyilang seperti yang saya kerjakan sekarang. Kita taruh roda, kemudian selanjutnya kita akan melepas tromol. Jangan lupa untuk handrem dilepas dulu agar pelepasan tromolnya mudah. Kemudian kita periksa tromolnya, tebal kanvasnya kita periksa apakah ada retak juga. Kemudian silinder rodanya apakah silnya ini bocor atau karet-karetnya ini sudah robek, itu harus diganti kalau ada kerusakan, dan ada yang bocor juga harus diperbaiki. Selanjutnya untuk pengecekan pipa-pipa ya, di sambungannya ini apakah ada kebocoran minyak. Nah, cek, kemudian kita akan melakukan pengukuran pada bal kampas rem. Metode yang pertama ini menggunakan jangka sorong bagian inside-nya, terus kemudian pakai debarnya ini seperti ini. Jadi tebal kampasnya kita cek, spesifikasinya berapa dan hasil pengukurannya berapa, bisa kita simpulkan. Selanjutnya kita ukur diameter tromol menggunakan jangka sorong inside yang 0 sampai 50 cm. Nah, seperti ini. Kita kunci dulu, kemudian kita baca hasilnya ya. Berapa itu silakan dibaca sendiri karena kalian sudah mengerti yang namanya alat ukur jangka sorong. Kemudian ini adalah langkah penyetelan. Langkah yang pertama harus diketahui adalah ini jangka sorong inside yang punya bengkel Smegnis ya. Ini panjangnya adalah 1 cm persis. Nah, jadi nanti pengukurannya harus ditambahi ketika digunakan dalam outside-nya ya. Ini mengukur inside-nya dulu. Jadi diameter dalam tromol ini berapa ya. Misalnya ini hasilnya adalah 210 mm ya, 210 mm. Dan ketika ini dipraktekkan nggak bisa ini, nah, harus ditambahi 1 cm karena ada ketebalan yang di awal kita ukur tadi. Nah, kita geser 1 cm dan jangan lupa kurangi 1 mili, jadi tambahannya 9 mili ya. 210 tadi tambah 9 mili,
berarti 219 mili. Ya, baru kita setel. Tuh, ini masih longgar ya, masih longgar. Nah, kita setel melalui penyetel dari kampas remnya. Nah, kita ukit seperti ini. Hati-hati ya, tangannya jangan sampai kecepit. Perhatikan tangannya posisinya di mana. Dan nah, ini sudah oke, pas ya, pas. Jadi kita pasang tromolnya ini nanti akan mudah. Dan sebelumnya kita cek dulu kerataan dari lingkar kampas rem, karena tromol ini melingkar ya. Jadi lingkarannya harus pas. Sudah pas, kita pasang tromol ini pasti akan mudah. Nah, oke. Selanjutnya kita pasang roda menggunakan alat impact, dan pasang bautnya ini dengan tangan dulu ya, tetap dengan cara menyilang ya. Pastikan bautnya ini masuk dratnya itu mudah ya, tidak susah. Jadi nanti ketika proses pengerasan baut, kekencangan baut itu sesuai. Ini arahnya R ya, R. Nah, pengencangannya harus menyilang, urutannya menyilang. Kita kencangkan dan kita kencangkan bautnya ini, pastikan minimal 2 kali ya, minimal 2 kali. Dan ini kita maksimalkan tenaganya, pengencangannya minimal 2 kali agar pasti benar-benar kuat. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita turunkan pijeknya. Nah, perhatikan tuas, arah tuas ya, perhatikan. Ini prosesnya kita naikkan dulu sedikit untuk melepas penguncinya, pijek ya, pengunci pijek kita lepas dulu. Kita naikkan sedikit, kemudian kita lepas penguncinya, kemudian baru kita turunkan memakai tuas hidrolis yang bawah. Oke, kita turunkan. Jadi inilah proses perawatan sistem rem tromol roda bagian belakang. Selanjutnya kita berpindah ke roda bagian depan. Kita locking dulu bannya, sama seperti yang awal tadi. Kita posisikan pijek ya di depan, karena roda yang akan kita angkat adalah roda depan. Oke, kita pastikan juga keseimbangan dan posisi bantalannya. Kita sesuaikan. Jadi ini tumpuannya yang akan kita angkat, dan ingat harus seimbang ya, kanan dan kirinya. Baik, jangan lupa untuk lockingnya juga dilepas, dan tetap perhatikan tuas arahnya, dan kita naikkan. Oke, naik. Kemudian kalau sudah penguncinya pas, kita turunkan agar di posisi terkunci
kemudian kita lepas roda bagian depan. Oke, seperti tadi kita gunakan impact untuk melepas roda. Untuk lebih mudahnya, kalian ketika menggunakan impact ya, itu jangan ditekan terus, jadi pakai hentakan saja ya. Pakai hentakan berkali-kali itu lebih mudah. Oke, selanjutnya kita periksa ini disc brake-nya atau piringannya. Yang kedua, kita cek nepalnya apakah ada kebocoran, selang-selangnya ya, karena ada kebocoran ini sangat berbahaya saat kendaraan ini dipakai di jalan. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek kampas remnya, diawali membuka baut 12, kunci 12, dan memakai penahan kunci pas 14. Kita kemudian buka kalipernya dan kita bisa periksa. Yang pertama adalah karet pelindung piston, ini udah robek ya. Kemudian kampasnya kita periksa, kemudian kita ukur ketebalannya menggunakan jangka sorong pengukur kedalaman ya. Kita gunakan bagian pengukur kedalaman dari jangka sorong, kemudian kita baca hasilnya dan kita cocokkan dengan spesifikasi yang ada di buku manualnya. Oke, kita sekarang ukur diameter dari disc brake atau piringan atau piringan cakram ya. Kita ukur menggunakan mikrometer. Kemudian kita baca hasil pengukurannya dan kita juga cocokkan dengan spesifikasi yang ada. Kemudian terakhir kita akan mengukur run out dari disc brake-nya ini menggunakan alat ukur dial indikator ya. Kita posisikan dial indikator ini di piringan, kemudian kita putar piringannya bagaimana run out-nya atau keolengannya. Nah, kita perhatikan jarum yang panjang, gerakannya, jika gerakannya itu melebihi 1 mili itu berarti keolengannya sangat jelek, artinya sangat besar keolengannya. Nah, ini masih bagus ya, rata, run out-nya rata, hampir rata. Kemudian ini langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan. Jangan lupa diberi grease dulu atau stempet, dan kita pasang kampasnya. Ingat, jangan sampai kebalik ya, kampasnya di mana itu jangan sampai kebalik. Oke, semuanya pastikan terpasang dengan baik agar pemasangan kaliper ini juga mudah. Ya, jangan lupa ya, untuk pemeriksaan kebocoran itu harus teliti. Jadi jika ada kebocoran minyak itu sangat berbahaya.
Kalau ada kebocoran minyak itu harus diperbaiki dulu sebelum mobil itu dijalankan. Oke, kita kencangkan baut 12-nya. Kita pastikan putaran dari piringan. Oke, sudah semuanya baik. Selanjutnya kita rapikan semua alat yang sudah kita gunakan. Nah, jadi kita setelah gunakan kita rapikan, kemudian kita pasang rodanya. Sekarang sama seperti yang awal tadi, ketika memasang roda pakai tangan dulu untuk memastikan mur roda terpasang dengan mudah. Jangan langsung memakai alat impact. Nah ini ya, perhatikan ya, untuk pemasangan mur rodanya ya, jangan sampai kebalik. Oke, arahnya impact ya, putarannya ini untuk R untuk proses pengencangan baut, kalau L untuk proses pelepasan baut ya. Kita pastikan kencangannya sebanyak minimal 2 kali. Dan proses pengencangan baut harus dengan urutan menyilang. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita turunkan pitch jacknya. Oke, prosesnya sama ya, dinaikkan dulu. Kemudian kita pasangkan kembali penguncinya. Dan kita bisa turunkan pitch jacknya. Oke, kemudian terakhir kita akan turunkan karlipnya, karena ini akan kita lakukan pengecekan selanjutnya. Oke, kita naikkan dulu, kemudian ini jangan lupa penguncinya dinaikkan dan kita turunkan karlipnya. Untuk sistem rem di roda sudah baik. Sekarang kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan minyak rem di tangki reservoir yang berada di atas master silinder. Kemudian kita cek booster remnya, selangnya terutama biasanya ada kebocoran. Jika semuanya sudah baik, berarti kita lanjutkan ke tahap proses pengukuran kekocakan pedal rem. Nah, kita ukur menggunakan penggaris ya. Ini kekocakannya pedal rem harus ada, karena nanti mempengaruhi dari kenyamanan pengendara. Jangan lupa like and subscribe.